Salam, selamat berjumpa kembali di channel Hati dan Pikiran yang setia memberikan pencerahan kehidupan, terlebih pada iman percaya kepada Tuhan. Melalui video ini, kita akan membahas dua tokoh besar dalam Alkitab, Nabi Musa dan Yesus Kristus. Keduanya memiliki peran penting dalam sejarah penyelamatan umat manusia. Mari kita lihat persamaan, perbedaan, serta apa yang firman Tuhan katakan tentang mereka. Juga kita akan membahas kelebihan dan kekurangan mereka. Langsung saja, simak sampai habis. Nabi Musa dan Yesus Kristus adalah dua tokoh sentral dalam Alkitab yang memegang peran penting dalam rencana keselamatan Tuhan. Namun, dalam konteks dan cara yang berbeda. Pertama, mari kita lihat persamaan antara Musa dan Yesus. Kedua tokoh ini diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Sementara Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Keduanya juga dianggap sebagai mediator antara Tuhan dan umatnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 22 tertulis, Musa memang berkata, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu seperti aku ini. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa Musa sendiri menubuatkan kedatangan Yesus sebagai nabi yang besar. Sekarang kita lihat perbedaan mereka. Musa lahir sebagai manusia biasa dan dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Di sisi lain, Yesus adalah anak Allah yang lahir dari perawan Maria, dan misinya lebih besar dan bersifat universal, menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Musa menerima hukuman Taurat di Gunung Sinai yang menjadi dasar hukum bagi bangsa Israel. Sementara itu, Yesus membawa perjanjian baru melalui kasih karunia dan kebenaran, sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan menunjukkan bahwa Musa dan Yesus memiliki peran yang saling melengkapi dalam rencana keselamatan Allah. Musa memberikan hukum yang mengarahkan umat pada kesadaran akan dosa, sementara Yesus menggenapi hukum itu dan memberikan jalan keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kelebihan Musa adalah keberanian dan ketabahannya dalam memimpin bangsa Israel. Ia menunjukkan ketaatannya yang luar biasa kepada Tuhan, meskipun menghadapi banyak tantangan dan pemberontakan dari umat Israel. Musa juga dikenal sebagai nabi yang sangat dekat dengan Tuhan, hingga wajahnya bercahaya ketika turun dari Gunung Sinai. Kelebihan Yesus tentu lebih besar, karena dia adalah anak Allah yang sempurna, tanpa dosa. Yesus menunjukkan kasih yang tak terbatas dengan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kebangkitannya dari kematian menunjukkan kuasanya atas maut dan memberikan harapan hidup kekal bagi semua yang percaya kepadanya. Namun, Musa juga memiliki kekurangan. Salah satu yang paling mencolok adalah ketika ia memukul batu untuk mengeluarkan air dari Meriba. Bukannya berbicara kepada batu seperti yang diperintahkan Tuhan. Kita bisa baca di dalam Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai ke 12. Ketidaktaatan ini membuatnya tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian. Yesus sebagai anak Allah yang sempurna tidak memiliki kekurangan dalam hal moral atau spiritual.
Namun dari perspektif manusia, beberapa orang mungkin melihat rendah hati dan penyerahan dirinya sebagai kelemahan. Namun, hal ini justru menunjukkan kekuatan dan kasih yang luar biasa. Musa dan Yesus masing-masing memiliki peran penting dalam rencana keselamatan Allah. Musa membawa hukum Taurat dan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, sementara Yesus menggenapi hukum itu dan menawarkan keselamatan melalui kasih karunia. Firman Tuhan menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi dalam misi besar ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini membantu kita semua untuk memahami lebih dalam tentang peran Musa dan Yesus dalam rencana keselamatan Allah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk bisa mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.